Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat datang di YouTube channel MDC Magelang. Sebentar lagi kita akan sama-sama beribadah, namun sebelum itu saya akan menyampaikan pengumuman dalam sepekan. Doa pagi online dilaksanakan setiap hari Selasa sampai dengan Jumat pukul 5 pagi via Zoom dengan ID Zoom di bawah ini. Doa malam online diadakan setiap hari Selasa sampai dengan Jumat pukul 8 malam via Zoom dengan ID Zoom di bawah ini. Kita tahu persembahan adalah salah satu bentuk ibadah kita kepada Allah dan bentuk ucapan syukur. Maka, marilah kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Saudara dapat memberikan persembahan melalui nomor rekening di bawah ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya. Kita akan berikan pujian pada pagi hari ini dengan bersorak-sorai, karena Yesus adalah satu-satunya dalam hidup kita semua. Haleluya. Adalah satu-satunya Tuhan dalam hidup kami.
pujian kita yang terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya. Sungguh hanya Engkau Tuhan perisai kami. Untuk kami memberikan pujian kami, persembahan kami ya Bapa kepada Engkau. Biarlah puji-pujian yang kami menaikkan ini ya Tuhan, menjadikan kesukaan bagi Tuhan, menjadikan dupa yang harum di hadapan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik, sungguh Engkau baik dalam hidup kami ya Bapa. Kalau sebentar kami akan duduk diam, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan jadikan kami hamba untuk selalu dengar-dengaran akan kebenaran firman Tuhan dan mempunyai hati yang mudah dibentuk di dalam hidup kami ya Bapa. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom,
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat berjumpa kembali dan selamat beribadah di MDC Magelang, baik secara online ataupun secara tatap muka. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya percaya ibadah dalam bentuk apapun sepanjang Yesus hadir, maka Dia akan melakukan perkara-perkara yang besar. Yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, dan yang mengalami jalan buntu, Tuhan akan berikan jalan keluar. Saya percaya kuasa Tuhan tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Oleh sebab itu kita mau jadikan Tuhan sebagai pribadi yang kita andalkan di dalam hidup ini. Yang penting hati kita tetap terpelihara dengan baik, dan tetap memiliki hati yang haus dan lapar akan Tuhan. Sebab firman Tuhan mengatakan, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Haleluya. Saya berdoa dan berharap firman Tuhan pagi hari ini bisa menjawab segala persoalan-persoalan saudara, sehingga saudara bisa mengalami kemenangan lepas kemenangan di dalam setiap persoalan yang sedang saudara hadapi. Pagi hari ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian membuka Alkitab kita masing-masing, yang saya ambil di dalam kitab Kejadian pasalnya yang keempat, ayat 3 sampai ayatnya yang ke-8. Kejadian pasal 4 ayat 3 sampai ayatnya yang ke-8. Ayat ketiga, setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Ayat kelima, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Ayat ke-6, firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Ayat ke-7, apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Ayat ke-8, kata Kain kepada Habel adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu, lalu membunuh dia. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya percaya setiap saudara sudah pernah membaca dan mengetahui tentang kisah ini. Diceritakan bahwa persembahan Habel diterima oleh Tuhan, sementara persembahan Kain ditolak oleh Tuhan. Dan mulai sejak peristiwa itu, Kain membenci dan iri hati kepada Habel. Iri hati itu baru sekedar pikiran, namun kedengkian itu sudah merupakan sebuah tindakan. Sama halnya dengan Daud yang dibenci oleh Saul. Tetapi pada waktu mereka pulang, ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyongsong Raja Saul sambil menyanyi dan menari-nari dengan memukul rebana, dengan bersukaria dan dengan membunyikan gerincing. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan, katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Sementara Saul mendengar perkataan ini, Saul bereaksi. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat. Sejak hari itu, Saul selalu mendengki kepada Daud dan berikhtiar untuk membunuh Daud. Sama halnya dengan Yusuf yang dibenci oleh saudara-saudaranya, dikarenakan Yakub selalu memperlakukan Yusuf berbeda dengan saudara-saudaranya. Suatu saat Yakub mengenakan sebuah jubah yang sangat bagus kepada Yusuf, sementara saudara-saudaranya sekedar jubah biasa. Bapak Ibu Saudara sekalian,
Dan Alkitab mengatakan mulai sejak itu saudara-saudara Yusuf membenci dan mendengki kepada Yusuf. Bapak ibu saudara sekalian, ini adalah contoh di dalam Alkitab yang menceritakan tentang seseorang yang jatuh di dalam dosa iri hati. Baru taraf pikiran atau perasaan dan terus berlanjut ke dosa tindakan, yaitu kedengkian. Dan pada akhirnya kepada pembunuhan. Bapak ibu saudara sekalian, berbeda dengan Adam dan Hawa ketika dibujuk oleh iblis untuk makan buah pengetahuan. Kepada Kain, Allah memperingatkan terlebih dahulu sebelum Kain membunuh adiknya, yaitu Habel. Dikatakan, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Ayat ke-6, perhatikan firman Tuhan kepada Kain. Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Bapak ibu saudara sekalian, orang yang hidup penuh dengan kedengkian dan iri hati dan kepahitan, dari mukanya akan nampak muram. Dan sebaliknya jika seseorang berbuat baik, maka dari wajahnya pun akan nampak berseri-seri. Tetapi jika seseorang tidak berbuat baik, maka dosa akan mengintip dan iblis akan menggodanya. Kapan Daud jatuh ke dalam dosa perzinahan? Yaitu ketika Daud tidak berbuat baik. Ketika semua pergi berperang dan Daud sengaja tinggal di istana, lalu dari atas sotoh Daud melihat seorang wanita mandi. Daud jatuh dalam dosa perzinahan saat Daud tidak berbuat baik. Jika seseorang tidak berbuat baik, maka dosa sudah mengintip di balik pintu. Alkitab katakan demikian. Bapak ibu saudara sekalian, sebuah pelajaran yang baik buat kita semua, untuk kita senantiasa berbuat baik di dalam hidup ini. Sebab saat seseorang tidak berbuat baik, maka dosa sedang mengintip dan iblis siap untuk menggoda kita. 1 Petrus 5 ayat 8, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Bapak ibu saudara sekalian, kita ini didesain oleh Allah untuk melakukan perbuatan yang baik, yang sudah dipersiapkan Allah sebelumnya. Dan Allah mau kita konsisten di dalam melakukannya. Bukan kadang-kadang baik, bukan kadang-kadang tidak melakukan hal yang baik. Kita didesain oleh Allah untuk senantiasa konsisten untuk melakukan sesuatu yang baik. Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Bapak ibu saudara sekalian, dari ketiga kasus iri hati yang dicatat oleh Alkitab, semuanya berujung kepada upaya pembunuhan. Kain membunuh Habel, Saul berikhtiar selalu untuk membunuh Daud, dan saudara-saudara Yusuf menangkap Yusuf, memukuli Yusuf, memasukkan Yusuf ke sumur kosong dan siap untuk dibunuh. Namun atas masukan Ruben, Yusuf tidak jadi dibunuh, melainkan dijual kepada orang-orang Ismail. Ini membuktikan Bapak ibu saudara sekalian, bahayanya seseorang hidup di dalam kedengkian. Sekali lagi, dari 3 kasus yang dicatat di dalam Alkitab, semuanya berujung kepada upaya pembunuhan. Ini membuktikan bahayanya seseorang hidup dalam kedengkian atau iri hati. Sejak hari itu Saul selalu mendengki Daud. Maka sejak hari itu juga terjadi perubahan atas hidup Saul. Sejak hari itu roh Allah undur dari kehidupan Saul, dan sebaliknya roh jahat berkuasa atas hidup Saul.
Sejak hari itu, hidup Saul tidak lagi produktif. Saul berupaya untuk mengejar dan membunuh Daud. Sedangkan ada banyak hal lain yang harus dikerjakan Saul, antara lain berperang dengan musuh yang ada di sekelilingnya. Namun Saul memilih untuk menangkap dan membunuh Daud. Sejak hari itu Saul meninggalkan panggilan Tuhan. Saya percaya Saul dipanggil untuk melakukan hal-hal yang baik. Tuhan merencanakan Saul untuk menjadi raja dan bukan untuk membunuh Daud. Kesimpulan Bapak Ibu Saudara sekalian, kedengkian atau iri hati akan menjadikan seseorang ditinggal oleh roh Allah, dan sebaliknya roh jahat berkuasa atasnya. Kesimpulan yang kedua, kedengkian atau iri hati akan menjadikan seseorang menjadi tidak produktif. Yang ketiga, kesimpulan kedengkian atau iri hati akan menjadikan seseorang berubah panggilan di dalam hidupnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada pagi hari ini saya ingin menyampaikan betapa berbahayanya iri hati dan bagaimana caranya kita untuk menanggulanginya. Bukankah firman Tuhan mengajarkan agar hati ini harus terpelihara dengan baik? Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Apalagi sebentar kita akan ambil bagian dalam perjamuan kudus. Salah satu syarat untuk bisa ambil bagian dalam perjamuan kudus adalah hati yang bebas dari kebencian, hati yang bebas dari kedengkian, dan hati yang bebas dari iri hati. Amsal 14 ayat 30, hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Hati yang tenang membuat setiap organ tubuh saudara menjadi sehat. Namun sebaliknya, iri hati membuat kesehatan saudara menjadi terganggu. Ada seorang pendeta senior yang hidup di Afrika Utara. Pendeta ini hidup saleh dan hidup dalam integritas. Suatu ketika, iblis ingin menggoda si pendeta ini. Dengan berbagai macam cara dicobai pendeta tersebut. Dengan harta kekayaan atau dengan uang. Namun pendeta senior ini bertahan dan memilih untuk hidup dengan sederhana. Lalu pendeta ini dicobai dengan wanita cantik, saudara. Digodalah pendeta ini oleh seorang wanita cantik. Namun pendeta ini memilih untuk hidup kudus di hadapan Tuhan. Tetapi tidak ada satupun bujuk rayu iblis yang dapat menjatuhkan pendeta tersebut. Suatu ketika iblis membisikkan sesuatu di telinga sang pendeta. Hei, adikmu baru saja diangkat menjadi pemimpin gereja untuk seluruh negeri. Sekarang adikmu menjadi atasanmu. Sekarang posisi adikmu lebih tinggi posisi daripadamu. Tiba-tiba sang pendeta wajahnya berubah menjadi kecut dan panas hati, saudara. Sang pendeta jatuh juga ke dalam perangkap si iblis. Bapak Ibu Saudara sekalian, kedengkian adalah dosa yang universal. Semua orang pasti pernah mengalami jatuh ke dalam dosa kedengkian. Kaya miskin, tua muda, pandai bodoh, saudara, pernah jatuh di dalam dosa iri hati atau kedengkian. Kedengkian adalah ketidakbahagiaan kita di atas kebahagiaan orang lain. Sangat sulit kita mengakui bahwa kita sedang iri hati terhadap seseorang. Oleh sebab itu kalau ditanya, seseorang tidak akan pernah mengaku, kamu iri hati ya? Orang akan mengatakan, tidak, saya tidak iri hati, saya tidak dengki. Inilah yang menjadikan dosa kedengkian sangat berbahaya. Kedengkian adalah sesuatu yang kita sembunyikan sehingga tidak ada orang yang tahu. Berbeda saudara dengan dosa yang lain. Berbeda dengan dosa perzinahan, berbeda dengan dosa pencurian. Dosa kedengkian adalah sesuatu yang kita sembunyikan sehingga tidak ada orang yang tahu. Akibat kedengkian, tentu kita semua setuju, semua dosa pasti ada konsekuensinya, yaitu mengakibatkan kehancuran.
Apa saja yang dihancurkan oleh dosa kedengkian? Yang pertama, kedengkian menghancurkan diri kita sendiri. Pada saat kita dengki, maka kita akan kehabisan sukacita dalam diri kita. Saat kita mendengki, maka otomatis kita kehilangan sukacita, damai sejahtera. Oleh sebab itu, hindari yang namanya kedengkian, supaya hidup kita penuh dengan sukacita. Saat kita iri hati, saat itu juga kita akan kehilangan damai sejahtera dan sukacita. Artinya, yang pertama, kedengkian akan menghancurkan diri kita sendiri. Yang kedua, kedengkian adalah dosa yang menghancurkan hubungan kita dengan sesama. Jangan remehkan rasa dengki. Rasa dengki yang sangat dalam bisa mengakibatkan pembunuhan. Ingat kisah Kain dan Habel. Ingat kisah Yusuf dan saudara-saudaranya. Ingat kisah Daud dan Saul. Semua itu adalah akibat dari kedengkian. Mungkin kita tidak membunuh secara fisik, karena ada undang-undang yang mengatur, saudara. Kita takut. Namun, ada banyak orang membunuh orang lain dengan perkataan. Mereka menjelek-jelekan di hadapan orang lain. Mereka menfitnah. Mereka menyebarkan hoaks dan sebagainya. Itu artinya kita sedang membunuh karakter seseorang. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara sekalian, kedengkian menghancurkan hubungan kita dengan Tuhan. Ketika kita melihat orang lain lebih sukses daripada kita, ketika kita melihat orang lain lebih berhasil daripada kita, ketika kita melihat orang lain lebih kaya daripada kita, kita seringkali menuduh bahwa Tuhan tidak adil. Tuhan pilih kasih, sehingga hubungan kita dengan Tuhan tidak berjalan dengan baik. Apalagi Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika orang lain yang lebih sukses itu ternyata tidak lebih baik daripada kita secara rohani. Jangan anggap remeh kedengkian. Kedengkian adalah kanker bagi jiwa kita. Obat kedengkian, bagaimana kita bisa disembuhkan dari kanker kedengkian? Yang pertama, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus senantiasa mengingat keunikan kita sebagai kehendak Tuhan. Siapa diri kita adalah rancangan khusus dari Tuhan. Kita adalah spesial. Satu dengan yang lain berbeda. Apapun yang kau miliki adalah kehendak Tuhan. Jangan pernah bersungut-sungut atas apa yang tidak engkau miliki, tetapi bersyukurlah atas apa yang engkau punyai. Mazmur 139 ayat 14. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku yang dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita diciptakan bukan secara massal, namun kita dibuat secara handmade-nya Allah. Jadi kita ini unik, tidak ada duanya. Walaupun di dunia ini ada 7,8 miliar orang, tidak ada yang sama. Kita dibuat unik, spesial, dengan maksud-maksud yang spesial juga. Yang kedua, jangan suka membanding-bandingkan kita dengan orang lain. Memang dengan cara membandingkan bisa memotivasi kita untuk lebih baik, namun bisa juga kita menjadi iri hati. Keberhargaan dirimu bukan ditentukan dengan kekayaan. Keberhargaan dirimu bukan ditentukan dengan kecantikan. Keberhargaan dirimu bukan ditentukan dengan kepintaran. Kita harus berhenti menjadikan hal-hal itu sebagai dasar keberhargaan kita. Engkau bisa berkata stop kepada berhala itu jika engkau menemukan hal lain yang lebih berharga di dalam dirimu. Yesus berkata, engkau sangat berharga. Bapak Ibu Saudara sekalian, kedengkian adalah sebuah dosa yang serius. Kedengkian membuat kita menjadi tidak produktif. Kedengkian membuat panggilan hidup kita bisa berubah. Sesungguhnya Tuhan punya rencana yang besar atas hidup kita. Namun karena kita dengki, maka panggilan hidup kita bisa berubah. Kedengkian membuat damai sejahtera kita hilang. Kedengkian membuat seseorang bisa membunuh sesama. Mungkin bukan dengan fisik, namun dengan perkataan fitnah, gosip, hoax yang tujuannya membunuh karakter seseorang. Kedengkian membuat hubungan kita dengan Tuhan juga terganggu. Mari pagi ini kita jaga hati kita supaya tidak menjadi dengki, dengan cara menyadari
bahwa kita ini diciptakan Allah secara unik. Tidak ada duanya. Oleh sebab itu tidak usah kita iri hati kepada seseorang. Karena kita pun punya keunikan tersendiri. Kita bisa pakai keunikan kita untuk melakukan perkara-perkara yang besar. Pakailah keunikan kita untuk melengkapi tubuh Kristus, bukan untuk bersaing. Yang ada banyak hal orang lain tidak bisa melakukan yang sedang kau lakukan. Sebab kita memiliki keunikan yang orang lain tidak miliki. Yang kedua, belajarlah untuk senantiasa mengucap syukur atas keberadaan kita. Jangan biarkan ada celah sedikit pun kita bersungut-sungut atas setiap kelemahan dan kekurangan kita. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Itu akan membuat kita tidak iri hati kepada sesama. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kebenaran firman Tuhan yang baru saja disampaikan. Kami percaya ketika kami menjaga hati dengan segala kewaspadaan, artinya kami tidak hidup di dalam kedengkian, kami tidak hidup dalam iri hati. Maka akan ada banyak berkat-berkat yang besar yang akan kami terima. Akan ada banyak pemakaian Tuhan atas hidup kami. Hidup kami menjadi maksimal, hidup kami menjadi produktif, dan nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Terima kasih untuk ibadah yang sudah memberkati setiap kami. Dan hamba percaya ibadah ini juga sudah menyukakan hati Tuhan. Pujian dan penyembahan yang kami naikkan itu menyukakan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati jemaat MDC Magelang ini. Biar jemaat ini boleh bertumbuh semakin hari semakin dewasa, semakin hari semakin mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan atas hidup mereka. Jauhkan dari segala dosa kedengkian, jauhkan dari segala dosa iri hati yang ada di tengah-tengah kami. Kami mau dibentuk, kami mau diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati jemaat ini di masa-masa transisi ini. Perpindahan dari masa pandemi ke masa endemi. Pemulihan ekonomi yang terjadi. Mari Tuhan berkati mereka semua. Pelihara dengan caramu yang ajaib. Lindungi mereka dengan caramu yang ajaib ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini seruan doa hamba-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian angkat kedua lengan saudara untuk menerima berkat. Saudara yang dikasih Tuhan, pulanglah. Bawalah berkat daripada Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, di dalam penyertaan Allah Roh Kudus, mulai pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang yang kedua kali menjemput saudara dan saya menjadi jemaat yang tidak bercacat celah. Di dalam nama Yesus, hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.